Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau konferensi pers dari Kemenhaj terkait dengan kepulangan Amirul Hajj di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Formannya bagus, mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, tapi petugas yang dari kloter karena tidak mengikuti pelatihan seperti yang di BPIH itu ada disparitas, ada kesenjangan kualitas, kesenjangan performance, sehingga kita berpikir bahwa petugas kloter juga harus dilatih sama dengan petugas BPIH. Kemudian standar layanan petugas yang memang berbeda. Kemudian layanan kesehatan juga menjadi catatan dari tim Amirul Hajj terkait dengan proses penanganan jamaah yang sakit. Saudara sekalian, tahun ini memang kita capaian yang lebih baik daripada tahun yang lalu terkait dengan jumlah jamaah meninggal, terkait dengan jumlah penanganan sakit, tapi itu masih belum memuaskan bagi kita, belum memuaskan juga bagi pemerintah Arab Saudi, sehingga tahun ini kita akan berusaha keras memperbaiki pola tim kesehatan kita. Demikian juga teman dari Amirul Hajj juga menyoroti tentang peningkatan tenda maupun toilet di Armusna yang masih jauh dari mencukupi, terutama untuk perempuan. Demikian juga penggunaan sampah plastik yang menjadi banyak sekali di sana, menjadi perhatian juga dari teman-teman Amirul Hajj. Kemudian ada upaya untuk mencoba membuka alternatif bandara lain untuk meningkatkan slot penerbangan. Bandara Jeddah maupun Bandara Madinah sudah sangat padat. Kemudian kita berpikiran untuk membuka slot penerbangan dari bandara yang lain. Salah satu alternatif adalah Bandara Taif yang jika memungkinkan akan bisa kita gunakan. Kemudian kami juga sudah menerima timeline haji dari pemerintah Arab Saudi, di mana kami sudah terima dokumennya pada tanggal 13 Zulhijjah kemarin. Dokumen itu menyebutkan tentang beberapa deadline yang harus kita tetapkan, termasuk rasio dokter dan perawat yang mereka harapkan. Mereka menyebutkan tiap 1000 jamaah harus 1,5 dokter dan 1,7 perawat. Itu artinya kalau 200.000 itu berarti 300 dokter dan hampir 400 perawat. Dan ini belum bisa kita penuhi, karena itu tahun ini kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu. Kemudian jadwal kontrak harus melalui menusuk dan pembayaran menggunakan e-wallet. Ini semakin kesini pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-nusuknya, sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jamaah. Kemudian persyaratan kesehatan juga disebutkan di timeline haji, juga beberapa kaitan dengan jumlah maksimal syarikah. Memang disebutkan di situ ada syarikah hanya dibolehkan 1, tapi kita akan coba membicarakan kembali karena jamaah kita lebih dari 200.000, sehingga kalau satu syarikah itu agak menyulitkan. Sudah ada jadwal kapan kita harus memulai pembayaran, dan itu akan kita sesuaikan dengan timeline kita. Kita akan segera menyusun timeline haji kita untuk disesuaikan dengan timeline pemerintah Arab Saudi. Insya Allah dengan ini kita akan berusaha memastikan bahwa persiapan haji tahun 2027 akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak stakeholder yang telah membantu kami bekerja keras untuk memastikan bahwa haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman dari DPR, ada tim PAS DPR, bukan cuma Komisi 8 tapi semua Komisi DPR juga ikut turun serta membantu kami memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Beberapa kementerian dan lembaga juga membantu,
mereka mengirimkan timnya untuk bisa membantu kami dalam pelaksanaan ini. Terima kasih kepada semua juga, kepada teman-teman media yang sudah sebagian ikut bersama kami di tim Media Center Haji. Mereka menyampaikan informasi ke tanah air sehingga memudahkan dan menenangkan bagi keluarga yang ditinggal di tengah-tengah berita-berita dari medsos yang kadang-kadang tidak jelas sumbernya. Kehadiran teman-teman media yang di Saudi sangat membantu kami dalam menginformasikan itu. Saya kira itu untuk sementara. Beberapa hal mungkin ada yang mau ditanyakan. Maria, tolong di moderatori. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.